Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Gusdianto tentunya. Terutama akan saya sapa yaitu yang saya hormati Bapak Pengampu, yaitu ada Bapak Andi Bayu Bawono PhD, dan juga buat rekan-rekan Maksi 16, ada rekan-rekan kelas B dan kelas A. Buat teman semua saya ucapkan semoga sehat selalu, banyak rezeki, dan selalu diberikan ilmu yang manfaat. Nah, di kesempatan kali ini buat teman-teman YouTubers juga saya sapa, buat teman-teman semuanya, terima kasih sudah mengikuti di channel Gusdianto. Jangan lupa like, comment, and share, itu yang pertama. Dan yang keduanya, share ke teman-teman kalian jika itu manfaat. Jika tidak manfaat nggak usah ditonton, itu yang terpenting ya. Di kali ini yaitu ada tentang yang saya presentasikan, yaitu mengenai paradigma non positivisme dalam akuntansi. Apa sih itu, dan filsafat ilmu. Nah, di kali ini akan kita langsung aja untuk buat teman-teman biar nggak bosen, bisa sambil bawa jajan, bisa sambil nyatat, bisa sambil ngopi, monggo dipersilahkan. Nah, di kesempatan kali ini kita buat enjoy, presentasi akan saya buka yaitu mengenai paradigma non positivisme. Nah, di kesempatan kali ini pengantar non positivisme. Apa itu positivisme? Teknik penelitian non positivistik telah berkembang sangat cepat. Namun sebagian besar orang tetap percaya bahwa penelitian ini menggunakan metode non matematis untuk menafsirkan data kualitatif berdasarkan temuan survei akar rumput daripada hanya melakukan analisis empiris. Dalam penelitian non positivistik, paradigma sudut pandang dan visi baru sudah mulai muncul. Ciri-cirinya baru yang menentukan adalah kritiknya terhadap paradigma saat ini dan pengembangan konseptualisasi pemahaman dan pemberian makna untuk kebenaran masa depan. Nah, di kesempatan kali ini akan saya jelaskan beberapa, yaitu tentang apa sih hubungannya non positivisme dalam akuntansi. Yaitu kita berkaitan dengan penelitian ya, tentunya penelitian itu yaitu berkaitan dengan kualitatif ya. Jika ada positivisme, non positivisme yaitu ada kuantitatif dan kualitatif. Nah, di sini ada beberapa buku juga saya ambil. Di sini juga ada beberapa buku yang sering saya baca karena literatur atau telah sesuai dengan penelitian terdahulu. Kita harus membaca buku, itu penting. Nah, buat teman-teman semuanya jangan lupa untuk ketika membeli buku belilah yang original. Untuk menghargai suatu karya orang itu jauh lebih berkesan baik. Dimana berkaitan dengan pesan ini selalu saya ucapkan buat teman-teman semuanya, yaitu saya ambil sedikit kutipan dari Prof. Habibie. Profesor Habibie telah mengatakan, jangan pernah kamu berharap bisa terbang atau membuat pesawat terbang jika engkau membaca saja tidak mau, apalagi tidak bisa menghargai karya orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, jika ilmu itu manfaat, jangan lupa perkembangkan ilmu itu dan dibarengi dengan suatu ibadah. Ibadah sebagian adalah mencari ilmu di dunia, itu sangat penting dan kita tidak boleh luput dari hal itu. Jadi jangan sampai putus asa atau jangan sampai stuck di tengah jalan, karena ilmu dunia itu juga penting buat kita semuanya, bukan hanya ilmu akhirat saja ya benar semua. Jadi perlu digaris bawah, itu sama berkepentingannya. Next, kita lanjut lagi. Pendahuluan pemahaman. Pengetahuan bukan hanya sains tetapi juga komponen utama sains, yaitu ada hipotesis adalah konsekuensi dari penarikan kesimpulan dari temuan ini. Sains adalah pengetahuan menurut Sutriyono 2007. Penelitian mengarah pada pengembangan teori. Nah, di sini yaitu pengetahuan adalah pembentukan pemikiran menurut Sutriyono itu yaitu asosiatif yang menghubungkan dan menjalin sebuah pemikiran dengan kenyataan atau dengan pikiran lain berdasarkan pengalaman yang berulang-ulang tanpa pemahaman kuasalitas, atau sedangkan ilmu adalah akumulasi pengetahuan yang menjelaskan kausalitas dari suatu objek menurut metode-metode tertentu yang merupakan suatu kesatuan sistematis. Nah, yang dilanjut lagi itu tentang paradigma. Triyono 2000. Adapun paradigma keilmuan dan metode penelitian Triyono 2000 membaginya menjadi 4 kategori, yaitu positivisme, pernah saya jelaskan sebelumnya, yaitu fungsionalisme, modernisme, dan strukturalisme. Sedangkan nominalisme yaitu interpretif atau non positivisme. Sedangkan kritisisme dan postmodernisme itu ada 4 ya. Itu menurut Triyono 2000. Nah, metode dan metodologi penelitian. Teknik penelitian, metode penelitian terkadang digunakan untuk secara bergantian. Dalam kegiatan ilmiah, pemilihan metode dilakukan setelah metodologi penelitian mengkaji konsep teoritis sebagai suatu metodologi kelebihan dan kekurangannya menurut Muhajir 2000. Oke, kita simak pada berdasarkan klasifikasi ilmu sosial dalam Neumann. Penelitian akuntansi juga diklasifikasikan dalam 3 paradigma, yaitu positive accounting research, interpretive accounting research, dan
critical accounting. Nah, nanti akan saya bahas juga tentang critical. Critical itu nanti ada PPT-nya, kalian juga bisa download di deskripsi saya. Untuk PPT-nya ini saya kasih free buat teman-teman semuanya untuk buat literatur atau buat pembahasan juga. Kemudian menurut Chuan menyederhanakan paradigma tersebut menjadi 3, yaitu mainstream fungsionalis atau positivist perspektif, interpretif dan perspektif, dan critical perspektif. Sartos 1993 menambah satu paradigma yang telah dikemukakan Chuan, yaitu sehingga menjadi 4, yaitu postmodernisme paradigma. Ada 4 ya jadinya. Kita next, 9 proses metode penelitian non positif dalam akuntansi. Di sini kita akan membaca yaitu tentang beberapa buat teman-teman semuanya agar mengerti metode dan konsep penelitian itu perlu kita ketahui karena itu pentingnya. Di sini metode penelitian kualitatif, yaitu metode munculnya karena terjadi perubahan paradigma dalam memandang suatu realitas, fenomena maupun suatu gejala. Itu sangat penting. Nah, dalam paradigma ini realitas sosial dipandang sebagai suatu yang holistik, utuh, kompleks, dinamis, dan penuh makna. Paradigma ini disebut sebagai paradigma positivisme. Nah, ini dia. Ada perubahan paradigma dalam cara kita memandang realitas, fenomena, atau gejala yang munculnya metode penelitian kualitatif. Realitas sosial pandang holistik, utuh, kompleks, dinamis, dan penuh makna di bawah paradigma ini. Paradigma sebelumnya yaitu dikenal dengan paradigma positivisme, memandang gejala sebagai sesuatu yang lebih unik, statistik, konkret, dan paradigma ini yang dikenal dengan paradigma positivisme mengembangkan penelitian kualitatif. Teknik kuantitatif dikembangkan oleh paradigma positivis. Metode penelitian non positivistik disebut juga metode penelitian kualitatif. Jangan salah ya, atau jangan heran kok beda-beda, kok penyebutannya kok beda banget sih. Nah, padahal itu sama. Yaitu tentang non positivistik dan metode penelitian kualitatif adalah teknik penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek alam. Eksperimen adalah kebalikannya. Ya, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama. Garis bawah di sini triangulasi gabungan, teknik pengumpulan data induktif, analisis data, dan hasilnya dihasilkan. Dalam penelitian kualitatif, signifikansi diprioritaskan daripada generalisasi. Objek dalam penelitian kualitatif objek yang alamiah untuk natural setting, sehingga metode penelitian ini sering disebut sebagai metode naturalistik. Kita next, proses penelitian non positivistik. Dalam hal desain penelitian, mungkin dibandingkan dengan seseorang yang ingin pergi ke suatu tempat tetapi tidak yakin kemana dia akan pergi. Akan tetapi, berdasarkan contoh ini, dapat dikatakan bahwa peneliti kualitatif dapat memasuki item atau bidang tanpa masalah atau keinginan suatu tertentu. Jadi, tanpa berat kita bisa menganalisa. Tahap reduksi dan fokus datang berikutnya, itu peneliti sekarang akan menyaring semua data yang mereka kumpulkan pada tahap sebelumnya. Hasil akhir studi kualitatif juga harus mampu mengumpulkan informasi penting seperti hipotesis baru atau pengetahuan yang mutakhir yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah dan meningkatkan kualitas hidup untuk manusia. Oke, kita next di sini. Nah, proses penelitian positivistik. Nah, di sini yaitu untuk memastikan simpulan yang telah dibuat tersebut, maka peneliti akan masuk lapangan mengulangi pertanyaan dengan sumber yang berbeda. Ini yaitu berkaitan dengan pada tabel gambar ini. Menurut Norman Desim dan Yurval Kohn dalam Neumann 2006, tahap-tahap dalam penelitian kualitatif dimulai dengan self assessment dan refleksi mengenai situasi dalam konteks sosio-historikal. Kita ulangi, yaitu sosio-historikal. Nah, di sini kita sesuai gambar ini bisa kalian lihat ini. Teori nomor 1 yaitu ada select topic, 2 focus question, 3 desain studi, 4 koleksi data, 5 analis data, interpret data, inform all. Nah, di sini ada 7 ya dari teori ini. Lingkup penelitian kualitatif sebelumnya nanti kan kita jelaskan. Nah, lingkup dari metode penelitian kualitatif mulai dari lingkup yang terkecil, ya ini satu situasi sosial, single social situation, sampai masyarakat yang luas. Spratly 1980 mengemukakan lingkup penelitian kualitatif seperti pada gambar 2 ini, social unit study. Berdasarkan gambar 2 dapat dilihat bahwa metode penelitian kualitatif dapat digunakan untuk meneliti suatu situasi yang sangat mikro, yaitu suatu situasional single social situation, sampai makro masyarakat luas yang kompleks atau kompleks society. Satu situasi sosial dapat terdiri atas satu orang dengan aktivitas tertentu pada tempat tertentu. Di sini lingkup penelitian kualitatif. Nah, pada slide ini penyelidikan mungkin sederhana atau kompleks berurusan dengan suatu peristiwa atau beberapa peristiwa, mungkin kecil atau
luas menurut Steinbeck 2003. Dengan demikian, penemuan dari penelitian kualitatif dapat bersifat langsung atau kompleks, terjadi dalam suatu atau serangkaian peristiwa, atau dapat sedikit maupun substansial. Seperti gambar di sini ada aktor, place, dan activity. Ya. Sampai sini semoga teman-teman semua tidak pusing. Apabila pusing jangan lupa minum kopi. Apabila kopi tidak doyan bisa minum aqua. Ya, ini bisa minum air putih dan juga bisa sambil jajan. Nah, yang penting jangan sampai tidur. Nah, itu yang pertama. Karena ketika kalian menonton suatu video, pasti kadang kalau materi terus atau tingkatan teori-teori atau tingkatan ilmu pasti kan bosan. Serius itu. Nah, caranya cukup sederhana. Ketika kita akan membaca nggak bosan atau kita melihat presentasi nggak bosan, kita buat enjoy aja. Nah, maka dari itu presentasi saya buat enjoy tapi ringan tapi agak cepet nih. Nah, buat teman-teman biar nggak bosan. Gitu. Yang penting kiranya nanti kurang paham bisa referensi di Mbah Google. Itu yang penting. Nah, ini akan saya lanjutkan tadi mengenai kapan metode kualitatif digunakan. Teman-teman pasti tahu ya. Pendekatan metode kualitatif dan kuantitatif memiliki kelebihan dan kekurangan, dan keduanya bekerja paling baik jika digabungkan. Bisa nggak sih? Siap tidak? Nah, itu gunanya kita sebagai mahasiswa. Misalkan kalau nggak ada kemajuan menurut teori-teori terus, kapan kita akan mengembangkan? Ya wajibnya kita selalu meneliti untuk mengembangkan. Apakah ternyata ini bisa? Kalau bisa, kenapa tidak? Karena suatu unsur zaman itu pasti akan berganti, kegiatan pun berganti, objek pun akan berubah. Aplikasi berikut ini cocok untuk metode penelitian kualitatif. Seperti apa sih? Jika topik penelitian tidak jelas mengenai penelitian data yang terlihat seringkali, memahami bagaimana orang terhubung untuk membuat teori sangat tepat, menjamin keakuratan data kebenaran, menelaah latar belakang perkembangan. Itu yang paling harus kita fokuskan di sini. Nah, jangka waktu penelitian kualitatif sangatlah lama. Kenapa tidak? Karena prosesnya panjang ya kalau penelitian ini. Karena kenyataannya bahwa tujuan penelitian kualitatif adalah tidak bias, dan kesimpulannya penelitian kualitatif biasanya membutuhkan waktu yang lama. Steinbeck 2003 mengatakan tidak mungkin untuk memperkirakan berapa proyek penelitian kualitatif akan memakan waktu. Penelitian kualitatif dalam siklus akuntansi panjang juga, bukan hanya akuntansi saja, apapun penelitiannya. Karena berkaitan kita langsung ke objek penelitian, kita mengambil cara pandang kita, persepsi dan telaah, interaksi dan referensi. Itu sangatlah penting. Nah, di sini pengembangan antara metode penelitian kualitatif dan kuantitatif itu ada. Nah, di sini kita setiap metode penelitian memiliki kelebihan dan kekurangan karena mereka benar-benar melengkapi satu sama lain. Realitas metodologi kualitatif dan kuantitatif tidak perlu diperdebatkan. Kenapa? Karena sama-sama untuk meneliti tujuannya juga baik atau stay positif. Karena kedua paradigma penelitian tersebut berbeda, maka sulit untuk menggabungkan kedua pendekatan tersebut dalam suatu proses penelitian. Itu dalam Sugiono 2009. Thomas dan Charles Resat. Nah, di sini saya garis bawah ya. Ini D-nya kok nggak enak banget gitu loh saya baca. Tapi ya Thomas saja gitu aja. Tapi teman-teman jangan senyum ini. Ini saya rasa pasti senyum. Ya, Thomas besok kita aja lah. Dan Charles Resat, nah, 1978 menyatakan sampai pada kesimpulannya bahwa penggunaan metodologi kualitatif dan kuantitatif secara individual tidak pernah mungkin. Itu bagi mereka. Sedangkan Sugiono 2009 menegaskan bahwa kedua pendekatan tersebut dapat diintegrasikan, namun dengan catatan sebagai berikut. Nanti kita akan bahas ini. Kita next dulu. Mengenai tadi penggabungan itu maksudnya gini guys. Saya pernah meneliti suatu konsep yaitu dengan kuantitatif, yaitu dengan primer ya. Primer itu kita nyebar kuesioner, tapi saya membutuhkan data objek penelitian secara akurat, yaitu dari objek peneliti atau secara imah kita langsung menuju ke kantor atau ke perusahaan atau kemanapun. Kalau berkaitan akuntansi kan kita di situ. Nah, tapi saya mengadakan wawancara, secara tidak langsung kita pakai kualitatif. Nah, di situ yang menjadikan suatu hubungan ya, antara hubungan secara bukan lawan jenis nih guys, tapi secara pemikiran empiris kita juga menyadari ini kuantitatif apa kualitatif. Kita memakai metodenya yaitu primer. Nah, seperti itu bisa sebenarnya, karena hasilnya juga bagus. Ketika kita punya data, kita wawancara pihak yang untuk diteliti, itu sangat akurat banget, dan dokumentasi foto pun juga ada. Itu waktu saya meneliti dulu tentang akuntansi forensik ya, tentang pemahaman akuntansi forensik di studi PTS dan PTN. Itu pernah saya lakukan dan hasilnya juga cukup akurat. Itu saya mencoba untuk mengembangkan penelitian itu dari hasil pemikiran tesis dari miliknya siapa, itu pernah saya kerjakan untuk penelitian saya. Itu hasilnya cukup baik, yaitu tentang penerapan akuntansi forensik pada
pada pendidikan ya. Di dunia pendidikan itu sangat penting karena itu isu kan sering terjadinya fraud, itu kepentingannya, dan fraud itu sangatlah merajalela. Di situ saya membuat itu dan saya mengambil metode ini kuantitatif dengan dasar ada kualitatifnya juga, campur aduk guys, nggak jelas tapi hasilnya bagus, tapi dasarnya juga jelas gitu loh, teoritisnya jelas, referensinya pun ada. Nah seperti itu. Jadi buat teman-teman, ketika meneliti itu kita harus memahami karena itu kebutuhan kepentingan kita sebagai peneliti. Next, metode penelitian kualitatif akuntansi paradigma interpretif, yaitu paradigma ini lebih menekankan pada bagaimana seorang dimaknai atau dihubungkan dengan suatu simbol, dalam hal ini akuntansi ya. Paradigma interpretif memahami struktur dasar masyarakat pada tingkat pengalaman subjektif individu. Dengan kata lain, paradigma ini bertujuan untuk menjelaskan subjektivitas dan kesadaran individu dalam kerangka realisme dan partisipasi sebagai lawan peneliti sebagai unit acuan tindakan. Paradigma ini digunakan dalam penelitian dengan tujuan untuk menafsirkan dunia, memahami kehidupan sosial, dan menekankan makna dan pemahaman. Fungsi utama adalah untuk membantu seseorang memahami struktur dasar lingkungan sosial pada tingkat pengalaman individu mereka. Jadi nggak perlu ada perdebatan sebenarnya dalam penelitian itu, akan tetapi adanya kemajuan pengembangan ilmu itu penting ya, baik secara sains maupun secara empirisnya seperti apa, secara studi kasusnya seperti apa. Nomor 9 ini yaitu tentang implikasi pada riset-riset akuntansi di masa mendatang. Hanya paradigma positif memang yang paling dominan dari keempat paradigma tersebut. Akibatnya paradigma mainstream adalah nama lain dari paradigma positivis. Istilah paradigma non mainstream mengacu pada paradigma yang berbeda. Sejak abad ke-18 hingga saat ini, metode statistik dan metode penelitian kuantitatif telah diakui memang sebagai data akurat dan reliable ya. Mendominasi analisis penelitian, metode analisis statistik telah maju seiring dengan perkembangan teknologi komputer. Mendukung pertumbuhan peneliti kuantitatif, pendekatan penelitian kualitatif kehilangan landasan bagi metode penelitian kuantitatif statistik dalam hal prestis. Pada dasarnya, realitas akuntansi tidak hanya mencakup realitas psikologis saja, tetapi juga realitas spiritual, fisik. Paradigma positivistik yang merupakan pola pikir modernistis hanya memahami realitas pada lapisan metafisik, sedangkan paradigma postmodernis diciptakan sebagai antitesis dari modernisme positivistik. Jadi buat teman-teman semuanya, pengembangan ilmu itu perlu sangat penting. Nah, di sini yang perlu kita memahami itu tentang pola pikir ya. Di sini tuh, itu persepsi itu ada yang bersinggungan A, ada yang bersinggungan B. Tapi di sini bukan untuk diperdebatkan. Kesimpulannya, metode untuk melakukan penelitian positivistik telah berkembang pesat. Mayoritas individu terus percaya bahwa penelitian ini masuk akal melalui cara-cara non-matematis. Namun setelah itu penelitian non-positivistik menghasilkan visi baru, yaitu paradigma baru dan perspektif baru. Teknik penelitian kualitatif ini disebut juga dengan metode etnografi atau naturalistik. Kurzweil 2007 menyarankan 5 metode untuk melakukan penelitian kualitatif. Kelima metode tersebut meliputi penelitian studi kasus, penelitian Gottnet teori, penelitian etnografi, penelitian naratif, dan penelitian filosofis. Mengenai penelitian non-positivisme ini ada 3 paradigma interpretif, kritis, dan postmodern. Tapi ketika kritis ini nanti akan ada pembahasannya. Paradigma interpretif lebih menekankan pada bagaimana seorang atau sesuatu dimaknai dan dimaksudkan untuk dipahami. Dalam hal ini adalah akuntansi, karena kita bahas ini tentang apa itu namanya non-positivisme dalam akuntansi, bukan untuk menjelaskan dan membuat prediksi seperti dalam paradigma positivisme, melainkan tujuan dari teori ini adalah untuk menginterpretasikan, menafsirkan, atau memahami. Nah, itu loh kegunaannya. Jadi yang penting buat teman-teman semuanya, dalam kegiatan apapun selalu ada ya penjelasan-penjelasan, tetap literasinya digunakan karena itu sangat penting. Misalkan nanti ada beberapa penjelasan yang belum, misalkan metode kualitatif akuntansi ya. Di sini itu ada miliknya Efrin et al. 2004 menyatakan ada 2 pendekatan dalam melakukan penelitian kualitatif, yaitu pendekatan interpretif dan pendekatan kritikal. Neumann menjelaskan bahwa pendekatan interpretif bertujuan memberikan gambaran apa adanya dan selengkapnya ya, dan pendekatan ataupun bertujuan untuk memberikan gambaran adanya selengkap mungkin tentang sebuah fenomena yang terbentuk secara sosial konstruk ya, yang menekankan pada keterlibatan langsung peneliti pada objek sestudinya. Ini keterlibatan secara langsung. Kedua pendekatan tersebut memiliki perbedaan yang mendalam. Pendekatan interpretif yaitu pemahaman suatu fenomena dapat diperoleh melalui pembicaraan, tulisan, gambar, serta peneliti dengan
terlibat secara langsung dapat memperoleh makna yang mendalam, sedangkan pada pendekatan kritikal nilai-nilai keyakinan pribadi sah untuk melengkapi data lapangan. Nilai dan keyakinan pribadi ini digunakan peneliti untuk menyimpulkan dalam memberikan keyakinan gitu. Jadi beda ya pandangannya ya. Ketika di sini ketika kita ke kualitatif itu justru kita merujuk pada suatu gambaran, apa itu wawancara seperti itu, pembicaraan, tulisan dan gambar kayak gitu. Itu juga pernah saya buat ini saya buat untuk sebagai indikator pernyataan apa, pernyataan A, pernyataan B, pernyataan C, itu sampai berapa itu saya buat untuk penelitian ini tapi saya penggabungan ya kuantitatif dan kualitatif waktu itu. Nah, di sini yaitu penelitian kuantitatif akuntansi paradigma interaktif, yaitu paradigma ini lebih menekankan pada makna atau interpretasi seseorang terhadap sebuah simbol, dalam hal ini adalah akuntansi. Tugas dari teori ini adalah memaknai, to interpret atau to understand. Jadi bukan to explain dan to predict sebagaimana pada paradigma positivisme. Kualitas teori dalam paradigma ini adalah diukur dari kemampuan memaknai, bukan pada kemampuannya untuk menjelaskan dan meramalkan. Karena kita bukan dukun, guys. Jadi kita bukan untuk meramal ya. Itu beda urusannya kalau di YouTube ketika kita bahas dukun ini ya. Ini nanti lama-lama ada pesulap juga nih di teori ini. Kualitas teori dalam paradigma ini adalah diukur dari kemampuannya memaknai, bukan pada kemampuannya untuk menjelaskan atau meramalkan. Paradigma ini memiliki kesadaran konseptual yang tinggi, di mana paradigma ini tidak untuk menggeneralisasikan temuan peneliti atau teori. Teori ini tidak memiliki perhatian pada hukum yang universal. Paradigma interpretif memahami bentuk fundamental dari dunia sosial pada level pengalaman subjektif seseorang. Dengan kata lain, paradigma ini mencari penjelasan dalam realisme tentang subjektivitas dan kesadaran individu. Dalam kerangka acuan mengenai partisipan berhadapan dengan peneliti mengenai tindakan. Pendekatan ini bagi ilmu sosial cenderung nominalis, anti-positivistik, voluntaris dan ideografik. Burrell dan Morgan 1909. Paradigma ini memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang bersifat subjektif, diciptakan, ditemukan, dan ditafsirkan. Paradigma tersebut memahami hakikat manusia sebagai pencipta dunianya, menciptakan suatu sistem makna. Ilmu pengetahuan yang dibangunnya bersifat common sense, induktif, indografik, menekankan pada makna tidak bebas nilai. Penelitian yang menggunakan paradigma ini bertujuan untuk menafsirkan dunia, memahami kehidupan sosial, dan menekankan pada makna dan pemahaman. Karakternya adalah memahami bentuk fundamental dari dunia sosial dan pada tingkat pengalaman subjektif seseorang. Untuk analisis sosial, paradigma ini menggunakan pendekatan subjektif. Inti dari paradigma interpretatif ini adalah memahami bentuk fundamental dari dunia pada tingkat pengalaman subjektif seseorang. Paradigma ini jika dilihat dari asumsi ontologis akuntansi, maka akuntansi dan realitas terkait adalah label, ya. Nama atau konsep yang digunakan untuk membangun realitas tersebut juga terkait dikonstruksi oleh manusia melalui tindakan dan interaksi indografik. Dari segi sifat akuntansi adalah sesuatu yang subjektif, ada dalam pikiran manusia dan diciptakan dari hasil pemikiran manusia. Akuntansi juga tidak bebas nilai, selalu ada nilai kepentingan suatu dengan konteks sosial. Dari segi hakikat dan sifat manusia akuntan dan non akuntan adalah makhluk yang aktif menciptakan akuntansi dan realitas terkait melalui pemberian makna-makna arti terhadap segala sesuatu. Jadi apapun itu manusia yang menciptakan sesuatu itu ya, secara pemikiran tadi itu di luar dari narasi kekuatan dari ketuhanan ya, karena semuanya kalau yang menciptakan ke Tuhan ya angel bos gitu. Kita urusannya ini tentang teori-teori apa itu pendekatan pada filosofis manusia ya penjelasannya. Kalau ini yang menciptakan kan Tuhan ya, angel itu. Kita membahasnya bukan tentang agama ini, meskipun itu berkaitan semuanya, tapi dengan filsafat ini kita penting untuk mempelajarinya. Bagi para teman-teman akuntansi itu sangat penting. Jadi ketika kita ngambil penelitian itu paham ya pemaksudannya apa, pemaknaannya apa, seperti itu. Dasar hukumnya itu misalkan kita dasar hukum itu apakah dari buku dulu, apa dari pemikiran orang, atau dari yang tidak terlihat. Nah, kadang seperti itu dibahas karena itu sangat penting. Karena apa? Adanya pemikiran empiris itu maka tercantumlah dalam buku seperti itu. Maka jadilah undang-undang seperti itu. Nah, itu ada kebutuhannya karena dibutuhkan, sama seperti penelitian pada filsafat ini pun juga sama. Jadi kesadaran konseptual mencerminkan pemahaman bahwa pada dasarnya akuntansi dipraktikkan tidak dalam kondisi yang vakum dari kondisi lingkungan di mana akuntansi tadi dipraktikkan. Akuntansi terbentuk dalam dipraktikkan melalui proses konstruksi.
sosial. Dengan berpijak pada nilai lokal dan subjektivitas, akuntansi dapat menyatu antara praktisi dengan masyarakat bisnis. Dengan kata lain, akuntansi bukan hal yang asing bagi masyarakat, di mana akuntansi dipraktekkan. Meskipun paradigma ini timbul sebagai antitesis terhadap paradigma positivisme, namun kelemahan dari paradigma ini adalah terletak pada kepeduliannya yang hanya terbatas pada menafsirkan atau interpretasi ya. Di sini sumber-sumbernya ada buat teman-teman, jika nanti referensinya butuh, nanti kalian bisa download ini PPT-nya juga bisa. Oke, mungkin saya rasa cukup, dari saya cukup panjang, ini yang ber-25 menit menemani Anda. Saya ucapkan banyak terima kasih sudah menonton sampai selesai, atau menonton nggak nyampe selesai, ataupun nggak pernah ditonton ya nggak apa-apa, yang penting saya menjabarkan ilmu ini, semoga manfaat buat kalian semua. Jika manfaat, di share, like, komen, dan dibagikan ke teman-teman yang lain. Jangan lupa dukung terus channel Agus Dianto, dan semoga Anda saya doakan sehat selalu, murah rezeki, panjang umur, dan duitnya banyak, bisa beli sawah dan bisa buka Mekah ya. Itu dari saya Agus Dianto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.